Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lutfi Satria Pratama. Saya dari Prodi Manajemen Universitas Pancasakti Bekasi. NIM saya 28922700003. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas sosial media dari Ibu Desi Arigawati. Saya bekerja di sebuah perusahaan di kawasan MM 2100 Cikarang. Yang perusahaan tempat saya bekerja ini bergerak di bidang energi, khususnya hardware dan aksesoris untuk transmisi dan fiber optic lines pada pembuatan komponen listrik distribusi untuk proyek-proyek listrik Indonesia dan mancanegara dari 250 kV sampai 500 kV atau tegangan ekstra tinggi. Saya bekerja pada bagian quality assurance, yang dimana tugas saya adalah memastikan dan memberikan garansi terhadap produk apa yang akan dijual kepada customer dan bahwa produk itu adalah baik. Untuk memastikan barang ini terkirim dengan baik, maka saya harus melakukan inspeksi. Inspeksi yang dilakukan adalah seperti mengukur dimensi, mengecek visual, dan tidak lupa dengan mendokumentasikannya atau dengan difoto. Jadi foto itu berfungsi untuk bahwa kita itu telah melihat produk ini sebelum dikirim, ini sebagai bukti kepada customer, dan nanti suatu saat jika ada customer komplain, kita juga dapat buktinya, ini loh barang yang kita kirim itu sebenarnya bagus. Lalu garansi yang dimaksud adalah kami memberikan dokumen yang terlampir antara lain adalah check sheet. Check sheet itu adalah terdiri dari dimensi apa saja yang kita ukur, kemudian visual seperti apa yang kita cek di situ. Lalu ada batch test report, yaitu tes tentang kekuatan produk tersebut. Lalu ada certificate of conformity. Di situ adalah sertifikat-sertifikat apa yang kita lampirkan di situ untuk menjamin bahwa barang ini sudah benar-benar oke. Kemudian job desk yang lain adalah menjawab customer complaint. Jika ada customer complaint, saya dan teman saya satu bagian menganalisa customer complaint ini apa, kemudian kami cari dari foto-foto yang tadinya saya ambil ketika inspeksi saat barang akan dikirim, lalu dicocokkan dengan dokumen, kita analisa seperti apa, lalu kita cari penyebabnya, lalu akan kita jawab kepada customer, apakah ini memang real kesalahan dari kami, atau kesalahan di handling, atau kesalahan saat di ekspedisi, dan segala macam. Karena perusahaan saya pemasarannya tidak hanya pada lokal. Customer utama kami di lokal adalah PLN. Dan kami juga banyak mengirimkan kepada intercompany. Antara lain ada di Amerika, di Cina, di Thailand, Malaysia, New Zealand, Australia. Dan masih ada beberapa lagi. Ya, itulah adalah job desk saya di perusahaan tempat saya bekerja. Kemudian selanjutnya, apa alasan saya berkuliah di Universitas Pancasakti? Ya, sebelumnya saya itu berdomisili di daerah Cikarang Utara di perumahan Grand Cikarang City. Saya mendaftar di Universitas Pancasakti adalah di kampus C yang letaknya adalah di dekat Sentra Grosir Cikarang itu. Ya, mungkin sekitar 10 menit dari rumah jika itu tidak macet. Mungkin di kampus C ini mahasiswa yang mendaftar tidak banyak, sehingga kampus C digabung dengan kampus B. Sehingga perkuliahan saya dilakukan di kampus B. Kampus B itu letaknya ada di Tegal Danas. Saya jalani itu. Saya mendaftar di Pancasakti ini sebagai mahasiswa konversi, yang dimana sebelumnya saya sudah pernah berkuliah di tempat yang lainnya. Kenapa saya memilih Pancasakti? Karena ketika saya survei di beberapa kampus yang ada di Cikarang, saya memasukkan ijazah saya dulu ketika kuliah, dilihat di situ oleh kaprodi dari beberapa kampus yang saya daftar, saya mendapatkan hasil konversi, dan di Pancasakti ini
hasil konversi saya paling banyak. Jadi seharusnya saya bisa berkuliah lebih cepat dibandingkan di kampus lain yang ada di Cikarang tersebut. Akhirnya saya memutuskan gabung ke Pancasakti. Dan ada pertimbangan lain kenapa saya milih Pancasakti adalah harga yang lebih terjangkau dibandingkan dengan kampus-kampus lainnya. Mungkin ada yang lebih murah dari Pancasakti, tapi saya mempertimbangkan dari nilai konversi saya juga. Di Pancasakti nilai saya banyak yang terkonversi sehingga saya bisa lebih cepat lagi saat berkuliah. Ya, dua hal tersebut adalah pertimbangan saya kenapa saya milih Pancasakti, yaitu jarak yang dekat, dan yang kedua nilai konversi dan harga yang lebih terjangkau. Ya, walaupun akhirnya saya harus memilih ke kampus A karena kalau di kampus B itu mata kuliahnya tidak banyak pilihan jamnya. Kalau di kampus A saya bisa gabung ke kelas malam atau ke kelas weekend. Kalau di kampus B hanya ada kampus weekend. Jadi ketika jadwal itu bentrok, saya harus memilih ke kampus A agar saya bisa menempuh mata kuliah tersebut. Ya, berhubung sudah jalan dan sudah jauh, saya nikmatin aja. Saya menikmati saja apa yang sudah ada ini. Walaupun jarak dari rumah ke kampus A atau dari kampus B ke kampus A ketika saya perjalanan itu bisa mencapai 1 jam lebih, ya sebenarnya sudah keluar dari tujuan awal saya mengambil kuliah. Tapi berhubung ini sudah saya jalani, ya saya nikmati saja. Apalagi saya bertemu dengan dosen-dosen yang asik, yang mengerti akan kesibukan seorang karyawan yang sambil kuliah, kemudian teman-teman yang asik juga menurut saya, mendukung, mensupport. Jadi menurut saya tidak salah memilih Pancasakti untuk tempat kuliah saya. Intinya dinikmatin saja, sabar, ikuti aturan yang ada, insya Allah lancar. Amin. Oke, sekian perkenalan singkat dari saya tentang profil saya, di mana tempat saya bekerja dan apa job desk saya, lalu alasan saya mengapa memilih Universitas Pancasakti sebagai tempat kuliah saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.